Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu Elin harap anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita mau berdevosi. Ibu Elin berikan waktu 5 detik untuk menyiapkan Alkitabmu, buku catatanmu, dan juga pensilmu. Yuk, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, berarti semua sudah siap. Sebelum itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berdevosi mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami memahami apa yang Ibu Guru sampaikan, supaya kami dapat menghidupi firman Tuhan yang Ibu Guru sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong berkati kami, tolong sertai kami. Haleluya, amin. Nah anak-anak, firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 3 dan Kejadian 37 ayat 36 dengan topik Allah menyertai dalam kesulitan. Ya, kita akan baca satu persatu. Ibu Elin akan bacakan, anak-anak ikut membaca dari rumah ya. Oke? Oke. Kejadian 37 ayat 36. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Nah, sekarang kita baca Kejadian 39 ayat 1 sampai 3. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, hari ini kita masih membahas mengenai kisah Yusuf dan keluarganya. Anak-anak masih ingat tidak devosi kemarin? Devosi kemarin dan hari ini masih berhubungan ya. Devosi kemarin itu membahas tentang Yusuf diperintahkan oleh ayahnya untuk mencari keberadaan saudara-saudaranya. Nah, namun ketika Yusuf pergi, ya ketika ia berhasil menemui kakak-kakaknya, ya dia malah diikat. Dia malah dijual, dijatuhkan ke dalam sumur, ya dia dijadikan budak oleh saudara-saudaranya kepada orang asing. Ya, anak-anak coba bayangkan betapa besar kesulitan yang dihadapi oleh Yusuf. Coba anak-anak sedih tidak ya kalau saudara yang kita sayang, saudara yang kita cintai malah membenci kita, malah membuang kita. Bagaimana rasanya? Pasti sangat sedih ya anak-anak ya. Nah anak-anak, ketika kita mengalami kesulitan semacam ini, biasanya apa yang kita lakukan? Ya kalau Ibu Elin pasti sudah sangat ketakutan ya, dijatuhi ke dalam sumur, dibuang ke dalam sumur. Pasti ketakutan, sedih, kecewa. Ya, masa saudara sendiri membuang saya? Mungkin Ibu Elin akan menangis. Ya, mungkin juga anak-anak akan melakukan hal yang sama seperti Ibu Elin pikirkan. Ya, pasti banyak orang yang menjadi stres. Bahkan ketika kita diperhadapkan oleh kesulitan dalam masalah, mungkin kita bisa marah sama Tuhan. Tuhan, kok aku bisa ya menghadapi kesulitan seperti ini? Ya, mengapa Tuhan membiarkan aku mengalami hal-hal berat seperti ini? Padahal Tuhan, aku kan anak yang setia sama Tuhan. Ya, anak-anak, kita tahu kalau Yusuf ini seorang yang setia. Ya, dia sangat mencintai Tuhan. Tetapi Tuhan tetap membiarkan cobaan itu terjadi pada Yusuf. Ya, kadang-kadang nih kita mempertanyakan keberadaan Tuhan ketika kita sedang kesulitan. Tetapi kenapa ya Tuhan tidak langsung datang menolong kita? Ya, apalagi saat kita dalam bahaya seperti Yusuf. Nah, ya anak-anak, namun anak-anak sangat berbeda. Ya, Yusuf ini sangat berbeda. Yusuf mengerti di tengah kesedihannya Allah tidak pernah meninggalkan dia. Ya, dia percaya
bahwa Allah sedang melihat kesulitannya dia. Dia percaya bahwa Allah telah melihat saudara-saudaranya melakukan kejahatan. Dia dibuang ke sumur, diikat, dijual. Allah melihat itu, ya, dia percaya. Dia juga percaya bahwa dimanapun Yusuf berada, Tuhan tahu, ya. Dan anak-anak, apa ya yang dilakukan oleh Allah? Apakah Allah diam saja? Kira-kira apa yang dilakukan oleh Allah? Iya, betul sekali. Allah tidak pernah tinggal diam begitu saja. Allah tetap menyertai Yusuf. Meskipun Yusuf harus mengalami hal-hal yang berat, harus berusaha bekerja keras di negeri orang. Ya, Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah menyertai Yusuf, ya, meskipun Yusuf harus bekerja keras di rumah Potifar. Ya, walaupun saat itu Yusuf mendapatkan pekerjaan yang paling rendah, dia sebagai bawahan dari kepala penjara, Allah tetap menyertai Yusuf. Ya, anak-anak ya. Oke, tugas devosi kita hari ini, anak-anak akan membaca Alkitab dari Kejadian 37 ayat yang ke-36 dan Kejadian 39 ayatnya 1 sampai ke 3. Ya, anak-anak boleh baca Alkitabnya. Nah, kalau kesulitan membaca Alkitab karena tulisannya terlalu kecil, boleh baca saja ya ayat Alkitab di dalam video devosi ini. Bisa? Bisa ya? Tos dulu sama Ibu Elin. Oke deh, itu saja devosi kita hari ini. Biarlah kita tetap teguh dan setia seperti Yusuf. Ya, di tengah bahaya dia tetap percaya sama Tuhan. Amin. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, baru saja kami mendengarkan cerita mengenai Yusuf. Tuhan, tolonglah kami, ajarilah kami supaya kami bisa meneladani Yusuf Tuhan. Di tengah kesulitan, di tengah masalah, kami masih percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami. Tuhan, saat ini mungkin kami memiliki saudara, ajarilah kami betul-betul mengasihi saudara kami, menyayangi saudara kami. Dan ketika Tuhan, apabila kami merasa iri, Tuhan jauhkan rasa iri itu. Biarlah Tuhan mengubahkan rasa iri, cemburu menjadi rasa kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menyertai satu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless you and I love you. Bye bye.